Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa Bapak pimpin dari sekolah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian isi daftar hadir melalui form. Anak-anak kita sudah belajar tentang kedaulatan minggu lalu. Apa itu kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan, teori kedaulatan, dan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimiliki oleh negara kita. Sekarang kita bahas bentuk dan prinsip kedaulatan Bank Negara Republik Indonesia. Untuk itu silakan kalian buka media yang Bapak kirim dan LKPD-nya dijawab berkelompok. Selanjutnya kalian presentasikan menggunakan voice note. Kalau ada permasalahan dalam mengerjakan LKPD dalam kelompok, silakan sampaikan menggunakan voice note juga ya. Silakan bagi yang sudah. Om Swastiastu. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Niputu Neneng Rahayu, nomor absen 23, Putu Sri Apriliani Putri, nomor absen 28, Putu Ratu Darmayanti, nomor absen 26, dan Ide Ayu Kadenatia Dwi Anandamayi, nomor absen 7. Soal nomor 1, jelaskan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban kami ialah bentuk kedaulatan negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui suatu sistem hukum. Sistem hukum Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Kemudian dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya tanpa bertentangan dengan hukum pokoknya. Kedaulatan rakyat dicantumkan pada pembukaan alinea keempat dan pada batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Selanjutnya soal nomor 2, jelas 45 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu, apakah yang kamu ketahui tentang demokrasi Pancasila? Jawaban kualitas dan tirani mayoritas. Soal nomor 4, sebutkan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban kami ialah prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia, hukum,
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan. Bandingkan antara demokrasi melalui musyawarah mufakat, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani mayoritas. Perbedaan bentuk kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Jawabannya adalah isi Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, yaitu 1. Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi adalah MPR. Yang ketiga, Presiden merupakan penyelenggara pemerintah secara langsung oleh rakyat. Yang ketiga, Presiden membentuk kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Kelompoknya Yunda betul ya jawabannya, hanya nomor 3. Nomor 3 yang benar itu adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, berkedaulatan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mempertahankan persatuan Indonesia, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan berkeadilan sosial. Itulah demokrasi Pancasila, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Ya, di antaranya fikirnya adalah yang seperti kalian sampaikan tadi, betul ya, sudah. Om Swastiastu, kami dari kelompok atas nama Komang Sudini kelas 9B nomor absen 19. Desa Kadek Sunari Ningsih kelas 9B nomor absen 2. Desa Kadek Julia Pranyani kelas 9B nomor absen 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. N1. Bentuk negara kesatuan NKRI bila. Jawab. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Semua jawaban kalian hampir sama. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Silakan. Kelompoknya Yunda, tolong simpulkan ya materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, kita mempelajari tentang bentuk dari kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan ada juga mempelajari tentang perbedaan bentuk kedaulatan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia dan membandingkan antara demokrasi Pancasila, demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Ya, itulah kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Apa yang disampaikan oleh Apriliani betul ya. Nah, untuk hari ini kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita pelajari materi yang terakhir, yaitu bagian C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang kita lakukan, terhadap materi pelajaran yang kita lakukan sekarang, Bapak akan kirimkan link form yang berisi 20 soal. Silakan dijawab. Bapak tunggu ya jawabannya. Hari ini kita tutup pertemuan kita karena tadi kita buka dengan berdoa. Kita tutup juga dengan doa. Berdoa Bapak pimpin dari sekolah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Minggu depan kita berjumpa lagi.